Di balik gemerlap lampu Hollywood, hiduplah Olivia Morgan, seorang diva yang namanya adalah simbol kemewahan dan status. Dari mansion megahnya di Beverly Hills, ia memandang dunia dengan angkuh. Baginya, kekayaan adalah segalanya. Namun, ada satu kelompok yang selalu menjadi sasaran cemohnya, komunitas Muslim. Ia sering secara terbuka menyebut mereka miskin, tidak berpendidikan, dan terbelakang. Kebenciannya ini bukan sekadar bisikan, melainkan pernyataan keras yang ia lontarkan di depan publik. Tanpa ragu, puncak dari kesombongannya terjadi di sebuah acara gelar wicara yang disiarkan ke seluruh negeri. Dengan senyum sinis yang khas, Olivia kembali merendahkan Islam, melontarkan hinaan yang menyakitkan. Kamera menyorot wajahnya yang penuh percaya diri. Sementara beberapa penonton tertawa canggung. Di tengah kerumunan itu, seorang pemuda Muslim bernama Amir, dengan sopan dan tenang, mencoba membela keyakinannya. Ia berbicara dengan data dan logika, mencoba meluruskan kesalahpahaman, namun suaranya yang lembut tenggelam oleh gelombang cemoohan Olivia yang didukung oleh tepuk tangan sebagian penonton. Bagi Olivia, malam itu adalah kemenangan. Ia kembali ke istananya, merasa tak tersentuh, dikelilingi oleh pujian dan kemewahan. Dunia tetap berputar di sekelilingnya, dan ia adalah mataharinya. Namun, takdir punya rencananya sendiri, dan seringkali ia datang tanpa diundang. Angin Santa Ana yang kering dan panas bertiup kencang, menyulut kebakaran hutan dahsyat yang kemudian melahap sebagian besar Los Angeles. Api itu seperti monster lapar yang tak pandang bulu. Ia melalap perumahan sederhana, hutan, dan juga kawasan elit Beverly Hills. Api itu tidak peduli pada ketenaran atau kekayaan. Dalam hitungan jam, mansion Meghan yang menjadi kebanggaan Olivia Morgan, simbol dari semua kerja keras dan kesombongannya, hangus menjadi abu. Mobil-mobil mewahnya meleleh, koleksi perhiasannya lenyap, dan gaun-gaun rancangan desainer ternama hanya tersisa menjadi serpihan arang. Olivia, sang bintang yang selalu bersinar, kini berdiri di tepi jalan, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ia kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia terpaksa mencari perlindungan bersama ratusan orang lainnya yang juga kehilangan rumah. Ia diantar oleh petugas ke tempat penampungan darurat. Ironi terbesar dalam hidupnya terjadi saat ia tiba di sana. Tempat penampungan itu adalah sebuah masjid, jantung dari komunitas yang baru saja ia hina di televisi nasional. Awalnya, Olivia menolak untuk masuk. Gengsinya terlalu tinggi. Harga dirinya yang sudah hancur terasa semakin terinjak-injak. Bagaimana mungkin ia, seorang Olivia Morgan, harus meminta pertolongan dari orang-orang yang ia pandang rendah? Ia duduk di sudut luar, menolak makanan yang ditawarkan, menolak selimut hangat, membiarkan dirinya kedinginan dalam sisa-sisa keangkuhan yang ia miliki. Namun, rasa lapar dan dingin akhirnya memaksanya untuk melihat sekeliling. Dan apa yang ia saksikan mulai meruntuhkan dinding egonya. Bata demi bata, ia melihat sesuatu yang sangat asing baginya, ketulusan tanpa pamrih. Ia melihat Amir, pemuda yang sama yang pernah ia permalukan di televisi. Amir bergerak tanpa lelah, membagikan makanan, membantu seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis, dan memberikan petunjuk kepada para pengungsi lain dengan sabar. Tak ada sedikit pun dendam di wajahnya saat matanya bertemu dengan Olivia. Hanya ada tatapan penuh perhatian. Olivia juga melihat wanita-wanita muslimah berhijab yang sebelumnya ia anggap tertindas. Mereka tersenyum ramah kepada semua orang, menawarkan air minum dan sup hangat. Mereka menghibur para lansia yang kebingungan, bermain dengan anak-anak yang ketakutan, dan bahkan mendekati Olivia dengan lembut, menawarkan selimut sekali lagi tanpa menghakimi. Tak ada yang mengenali atau memperlakukannya sebagai bintang di mata mereka. Ia hanyalah sesama manusia yang sedang tertimpa musibah. Sebuah pergulatan batin yang hebat berkecamuk di dalam diri Olivia. Bagaimana mungkin orang-orang ini, yang ia anggap miskin dan tidak beradab, bisa memiliki hati yang begitu kaya?
Kebaikan mereka jauh melampaui kemewahan apapun yang pernah ia miliki. Kedamaian yang terpancar dari wajah Amir saat ia menunaikan salat di tengah kekacauan. Ketenangan para jamaah saat mereka berdoa bersama semua itu adalah pemandangan yang mulai menggetarkan jiwanya. Ia mulai mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan, dan entah kenapa, hatinya yang kalut terasa sedikit lebih tenang. Prasangka yang selama ini ia pelihara mulai goyah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang ia kejar selama ini? Di tengah kesederhanaan masjid itu, jauh dari kilatan kamera dan kemewahan palsu, Olivia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di puncak ketenarannya, kedamaian sejati. Hartanya memang telah lenyap di telan api, tetapi untuk pertama kalinya, jiwanya terasa begitu ringan, bebas dari beban, untuk selalu tampil sempurna dan diakui. Malam demi malam ia habiskan di penampungan, hanya mengamati, merenung, dan mendengarkan. Ia mulai berdialog dengan Amir. Bertanya tentang Islam, tentang Tuhan, tentang makna hidup. Amir, dengan kesabaran yang luar biasa, menjawab setiap pertanyaannya, menjelaskan konsep keikhlasan, pengampunan, dan berserah diri pada kehendak Tuhan. Ia tidak pernah mengungkit hinaan yang pernah Olivia lontarkan. Setelah melalui malam-malam penuh refleksi, Olivia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah total arah hidupnya. Di hadapan Amir dan beberapa jamaah masjid, dengan hati yang mantap dan air mata yang mengalir, Olivia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia memutuskan untuk memeluk Islam. Ia menjadi seorang mualaf. Ini bukan sekadar perubahan status atau penampilan. Ini adalah transformasi hati yang mendalam. Ia meninggalkan gaya hidup materialistis yang ternyata kosong, menggantinya dengan kerendahan hati dan pencarian makna spiritual yang sejati. Amir menjadi pembimbingnya, dengan sabar mengajarinya cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam yang penuh kasih. Kisah Olivia Morgan tidak lagi berakhir di panggung Oscar atau karpet merah Hollywood. Kisahnya kini berpusat di puncak ketenangan batin. Olivia, sang aktris angkuh yang dulu memuja dunia, kini adalah seorang muslimat yang menemukan kebahagiaan dalam sujudnya. Tak lama kemudian, takdir menyatukan hatinya dengan pria yang menjadi perantara hidayahnya. Ia menikah dengan Amir, membangun sebuah keluarga yang didasari oleh iman dan cinta. Kisah perjalanannya menjadi sebuah pengingat yang indah bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang paling tak terduga, bahkan dari sebuah tragedi. Dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki di dunia, melainkan tentang kedamaian yang kita temukan di dalam hati. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.